monggo Bu. Silakan duduk. Izin menutup pintu dulu ya Bu ya. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Kurnia, Bidan Desa di desa ini ya Bu ya. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Septi. Ibu Septi ya. Ibu Septi, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, ini saya ada hamil juga, sudah hamil kedua. Ya. Saya mau tanya apa saja tanda bahaya pada kehamilan ya Bu? Oh gitu, udah trimester ketiga ya Bu ya? Bu. Atau udah umur kehamilan berapa ini Bu? Sekitar 36 minggu. 36 minggu, baik. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa itu tanda bahaya pada kehamilan trimester ketiga? Sudah pernah mendengar tentang cuma belum terlalu paham. Belum terlalu paham. Bisa lihat saya Bu, buku posyandunya? Ya. Saya lihat dulu ya Bu ya, udah berapa minggu kehamilannya. Kemudian Ibu punya riwayat apa? Oh iya Bu, ini kehamilannya udah umur 36 minggu ya Bu ya. Ya, baik. Di sini mohon izin ya Bu ya menjelaskan untuk tanda bahaya trimester ketiga. Nah, sebelumnya bagus berarti Ibu menanyakan tentang kehamilannya ya Bu. Berarti Ibu peduli apa saja sih tanda bahaya di kehamilan trimester 3 ini. Ya, di sini untuk beberapa tanda bahaya itu antara lain ada preeklamsi ya Bu ya. Ada preeklamsi, kemudian juga ada gerakan janin kurang, kemudian ada perdarahan provaginam, dan ketuban pecah dini atau ketuban itu pecah sebelum waktunya ya Bu ya. Biasanya kan kalau mau lahiran baru ketubannya pecah di sini. Saya mohon izin menjelaskan satu-satu ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang preeklamsi. Apa itu preeklamsi? Preeklamsi itu biasanya hal yang mudah dideteksi dengan adanya kenaikan tensi ya Bu, atau tekanan darah pada ibu. Biasanya misal tensi darah ibu normal, tiba-tiba 110, 120, tiba-tiba saat persalinan kok naik 140, 150 atau di atasnya lagi. Nah ini itu adalah tanda juga dari preeklamsi itu ya. Tanda-tanda lainnya bisa juga dengan pandangan kabur ya Bu ya, sakit kepala yang hebat, kemudian nyeri ulu hati, ada bengkak juga pada muka, tangan, kaki, kayak gitu biasanya ya Bu ya. Dan ini ada dampaknya juga nih Bu terhadap ibu dan janin. Misal ibunya nanti bisa terjadi kejang ya, kemudian untuk gawat janinnya juga bisa terjadi kematian pada janin, gitu ya Bu ya. Kemudian yang tanda kedua itu tentang gerakan janin yang kurang ya Bu ya. Ibu biasanya rasain kan setiap hari, oh ini gerakannya sehari ini berapa kali, kayak gitu harus dicek ya Bu ya. Biasanya gerakan janin itu dikatakan kurang, yaitu kurang dari 10 kali dalam per 12 jam ya Bu ya, atau 10 kali dalam setiap jam, itu normalnya dalam 2 jam itu kayak gitu. Jika bahayanya bagi janin misalnya kayak gitu, nanti juga bisa berisiko bayinya kok tidak bergerak, mungkin asupan oksigennya juga kurang kayak gitu, jadi gerakannya kurang juga ya. Jadi gerakan normalnya tadi itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga ada perdarahan provaginam. Di sini biasanya ada darah mengalir atau misalnya ngeflek juga bisa ya Bu ya pada jalan lahir ibu. Nah ini bisa juga disebabkan karena solusio plasenta ya. Solusio plasenta itu tadi bisa juga dirasakan nyeri pada perut ya Bu ya, nyeri pada perut bagian bawah, atau plasenta previa juga bisa Bu. Itu perdarahan yang tidak disertai nyeri perut. Nah ini plasenta previa itu berarti ari-arinya, si ari-ari itu letaknya kan harusnya di atas ya Bu ya, itu tapi ke bawah, bisa menutupi jalan lahir atau di sampingnya jalan lahir lah, itu kayak gitu ya Bu ya. Ini juga nanti bisa terhadap ibunya juga bahaya ya Bu ya, bisa menjadi shock hipovolemik, kemudian pada janinnya juga berbahaya kayak gitu. Untuk berikutnya ada ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum waktunya Bu. Itu biasanya kan kalau ketuban harusnya pecah saat usia 9 bulan atau mendekati persalinan atau saat proses persalinan. Nah di sini biasanya kok belum waktunya tapi ketubannya pecah, misalnya ibu lagi duduk tiba-tiba pioh atau ngalir gitu ya Bu ya. Nah itu juga merupakan tanda bahaya Bu. Kalau ada yang seperti itu berarti harus segera
itu baunya tuh khas ya Bu kalau ketuban. Jadi nggak seperti pipis itu nggak baunya khas, amis-amis gimana anyir gitu ya Bu. Jadi kalau ada tanda-tanda itu yang saya sebutkan tadi, preeklamsia, pergerakan pervaginam, terus gerakan janin kurang, kemudian ketuban pecah sebelum waktunya, harus segera ke fasilitas kesehatan ya Bu ya. Ya, Bu. Oke. Bagaimana Ibu dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang belum jelas? Sudah Bu. Sudah. Baik Ibu, kalau sudah, saya izin mendokumentasikan ya Bu ya. Saya dokumentasikan dulu. Oke. Ini juga di buku posyandu ada ya Bu ya, nanti bisa dibaca-baca kembali untuk tanda bahaya kehamilan. Seperti yang ini ya Bu ya, tanda-tanda ini. Ibu bisa segera menghubungi bidan desa terdekat atau ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada, Bu. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Oke, semoga bermanfaat. Sehat selalu ya Bu. Oke. Ya, monggo Bu. Hati-hati ya.